Selamat malam, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Shalom, saudaraku. Mari di dalam kita menjalani kehidupan kita senantiasa taat kepada Tuhan, dalam arti memperkatakan dan melakukan kebenaran Tuhan, agar kebaikan demi kebaikan dan berkat demi berkat senantiasa kita dapatkan, kita alami di sepanjang kehidupan kita. Saudaraku, sebelum kita beristirahat, mari kita sejenak meluangkan waktu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, biarlah firman Tuhan yang kami baca dan kami renungkan malam hari ini membuat kami semakin suka melakukan firman Tuhan, dan kami pun mendapatkan berkat dari Tuhan. Amin. Sakaria pasal 8 ayat 16. Inilah hal-hal yang harus kamu lakukan. Berkatalah benar seorang kepada yang lain, dan tegakkanlah hukum yang benar, yang mendatangkan damai di pintu-pintu gerbangmu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di saat-saat akhir bangsa Israel menjalani hukuman Tuhan sebagai bangsa jajahan, bangsa buangan di Babel. Melalui Nabi Sakaria, Tuhan mengingatkan kembali mengapa bangsa Israel, mengapa umat pilihan Allah harus menjalani hukuman Tuhan. Karena mereka tidak mau mendengarkan suara Tuhan, tidak mau melakukan kebenaran, tidak mau mentaati kehendak Tuhan, tidak mau mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Bangsa Israel juga tidak mendengarkan teguran dari para nabi-nabi terdahulu. Sehingga Allah murka, dan Allah pun menghukum bangsa Israel dengan membiarkan bangsa Israel terbuang, hidup menderita di Babel. Bangsa Israel tidak mengalami kebaikan dalam hidupnya ketika tidak taat kepada kehendak Tuhan. Sehingga saudaraku, di saat-saat akhir penderitaan bangsa Israel di Babel, Tuhan kembali mengingatkan yang harus kami lakukan adalah mewujudkan kebenaran, mengatakan kebenaran, mengajarkan kebenaran, dan menegakkan hukum Tuhan. Dalam arti melakukan hukum Tuhan, menerapkan hukum Tuhan di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel. Baik di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat, dan dimanapun bangsa Israel berada, di situ mereka harus menegakkan, melakukan, dan berkarya sesuai dengan hukum atau kehendak Tuhan. Ketika mereka mentaati kehendak Tuhan, mengatakan dan melakukan kehendak Tuhan di sepanjang kehidupan mereka, Tuhan berjanji akan dekat kepada bangsa Israel, dekat dengan kasih sayangnya, dekat membawa damai di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel. Dan Tuhan juga berjanji dalam waktu yang tidak lama lagi, Tuhan akan membawa bangsa Israel keluar, bebas dari penjajahan, bebas dari penderitaan di Babel, dan mereka akan dipulihkan dan dikembalikan ke Yerusalem. Dan di Yerusalem, saudaraku, bangsa Israel akan kembali mengalami kehidupan yang baik. Kota Yerusalem sekarang sepi, akan kembali dibuat Tuhan ramai. Kota Yerusalem yang saat ini bagaikan kota mati akan diubah Tuhan menjadi kota yang kuat. Kota Yerusalem yang saat ini tidak menghasilkan apa-apa akan diubah Tuhan menjadi kota yang memberkati umat Israel dan juga memberkati banyak bangsa. Sehingga saudaraku, kehidupan Israel ketika taat kepada Tuhan, maka mereka akan mengalami dan mendapatkan kebaikan demi kebaikan,
Mereka akan mengalami dan mendapatkan berkat demi berkat. Mereka akan mengalami dan mendapatkan pemulihan demi pemulihan. Mereka akan mengalami dan mendapatkan pertolongan demi pertolongan Tuhan di sepanjang kehidupan mereka. Sehingga saudaraku, di saat bangsa Israel tidak taat kepada Tuhan, maka mereka mengalami penderitaan dan kutuk. Tetapi sebaliknya, ketika bangsa Israel mentaati kehendak Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, mengatakan kehendak Tuhan, maka mereka pun akan mendapatkan kebaikan, berkat, dan damai sejahtera dari Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikian juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Kadangkala ketika kita mengalami penderitaan, kadangkala ketika kita mengalami kegagalan, kadangkala ketika kita mengalami kekecewaan, itu bukan karena Tuhan tidak atau kurang mengasihi kita. Bukan karena Tuhan tidak atau terlambat menolong kita. Bukan karena Tuhan tidak lagi memberikan berkat-berkat kepada kita. Tetapi kadangkala sebaliknya, saudaraku. Kegagalan, kekecewaan, penderitaan yang kita alami, kadangkala karena perbuatan kita sendiri. Kita yang senantiasa atau lebih mengandalkan diri sendiri. Kita yang mau berjalan sesuai dengan keinginan kita dan tidak peduli dengan kehendak Tuhan. Kita yang ingin menjauh dari Tuhan. Kita yang seringkali sembrono atau tidak pas di dalam menentukan sesuatu. Semuanya bukan karena Tuhan, tetapi seringkali karena ketidaktaatan kita kepada kehendak Tuhan. Saudaraku, sama seperti yang ditekankan kepada bangsa Israel pada waktu itu, agar kita mengalami dan mendapatkan kebaikan, pertolongan, kerukunan, cinta kasih Tuhan, dan berkat-berkat-Nya, Tuhan menekankan bahwa kita harus mengatakan dan mengajarkan kebenaran dan mewujudkan, melakukan kebenaran itu kepada siapapun, dimanapun, dan kapanpun di dalam kehidupan kita. Sehingga saudaraku, agar kita sungguh-sungguh mengalami yang terbaik dari Tuhan, mari kita bersama-sama berjuang untuk saling mengatakan kebenaran, saling melakukan kebenaran, seorang kepada yang lain, agar berkat-berkat Tuhan, agar kebaikan Tuhan, agar pemulihan Tuhan kita alami dan juga dialami oleh orang-orang sekitar kita, khususnya dirasakan dan dialami oleh setiap anggota keluarga kita. Sehingga saudaraku, ketika kita mampu saling mengatakan dan melakukan kebenaran, khususnya di tengah-tengah keluarga kita, maka kita bisa membangun sebuah keluarga yang damai, keluarga yang rukun, keluarga yang penuh cinta kasih, keluarga yang diberkati, dan juga mampu memberkati keluarga-keluarga sekitar kita. Amin. Saudaraku, mari kita berdoa. Tuhan, mampukan kami untuk semakin belajar taat kepada kehendak Tuhan, agar kebaikan-kebaikan-Mu, berkat-berkat-Mu, pertolongan-Mu, kerukunan kebahagiaan kami alami dalam kehidupan kami, dan khususnya kami alami di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa biarlah berkat, kerukunan, kebahagiaan itu sungguh-sungguh didapatkan di tengah-tengah keluarga kami, sehingga kami boleh bahagia, boleh rukun seorang dengan yang lain di tengah-tengah keluarga kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami menyerahkan kehidupan kami malam hari ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, jalani kehidupan dengan tetap taat kepada Tuhan, agar kebaikan dan berkat-Nya kita alami. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita.
Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa,